Hai, welcome to Artocles. Ini adalah video terakhir untuk bulan Oktober 2024. Mudah-mudahan mulai bulan depan, November, segala hal yang kamu mimpikan tapi belum terwujud di bulan ini bisa segera menjadi kenyataan. Asip Nagrani adalah seorang pemuda kelahiran tahun 1992 yang jago bahasa Inggris dan menjadi mentor pada sebuah lembaga pendidikan di kota Bhopal, Madhya Pradesh, negara India. Kebanggaan keluarga yang cerdas sejak masa sekolah. Kampung halamannya berada di wilayah Bandra, Mumbai, di mana sang ayah bernama Kaustubh Nagrani kelahiran 1968 merupakan pensiunan Departemen Pendidikan dan terakhir di tahun 2015 masih menjadi penjaga perpustakaan daerah setempat. Sementara ibunya pedagang perhiasan bernama Jani Nagrani kelahiran tahun 1966 sering bepergian keluar kota karena urusan bisnisnya. Pak Kaustubh dan Ibu Jani juga sering jalan-jalan ke Eropa untuk menikmati waktu bersama karena anak semata wayangnya kan udah mandiri, jadi uang yang ada nggak apa-apa kali ya dipergunakan untuk hedon-hedon walaupun usia sudah tidak lagi muda. Asip sendiri sudah 7 tahunan menjalin asmara dengan kakak kelasnya semasa SMA dulu yang bernama Vesma Botra kelahiran tahun 91 yang berprofesi sebagai guru TK di kota Bandra. Hubungannya jarak jauh mengingat Asip seperti yang saya info tadi kerjanya di Bhopal. Tapi sebagai pasangan yang sama-sama sabar dan setia tentunya nggak jadi masalah. Yang penting saling percaya dan tidak banyak gaya. Mereka merencanakan pernikahan di bulan Februari 2017 dan undangan sudah disebar karena persiapannya juga cukup panjang. Namun ada sedikit keresahan sebab di tanggal yang sudah dipilih ternyata Asip harus mengikuti seminar selama seminggu dan lanjut lagi ujian untuk perebutan beasiswa S2-nya di New Delhi. Pernikahan pun dilaksanakan secara besar-besaran antara kedua sejoli ini pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 di saat usia Asip 25 dan istrinya 26 tahun. 2 hari kemudian sang suami harus balik ke kota Bhopal mengikuti seminar dari tempatnya mengajar. Setelah itu pada hari Rabu 22 Februari 2017 dia berangkat ke New Delhi untuk pendidikan lanjutan tanpa sempat pulang menemui istrinya. Vesma tinggal bersama mertuanya yang sangat perhatian. Ibu Jani juga menyukai wanita itu karena kalem dan tidak banyak omong. Apapun perintah dan wejangan yang dikasih, pasti diikuti. Tipe guru TK banget yang sabar dan selalu manggut-manggut. Dikasih makanan apa aja pasti segan untuk disentuh. Tapi kalau tengah malam suka keluar kamar makan gelap-gelapan dengan geragas di bawah meja. Kayak tikus pokoknya. Dari obrolan mertua dan menantu ini baru ketahuan ya bahwa 2 malam setelah menikah, tidak pernah terjadi hubungan badan antara Vesma dengan Asip karena kebetulan banget perempuan itu lagi becek-beceknya kedatangan tamu bulanan. Tapi nggak apa-apa, ntar kalau suaminya pulang setelah ujian negara kan bisa enak-enakan. Inti dari pernikahan adalah setia, saling menjaga, menyamankan dan memberi perhatian. Sekitar 2 minggu berada di New Delhi, sang suami mendapat musibah saat sedang berjalan pulang sehabis nongkrong malam di sekitaran Jalan Chanakya Puri. Asip diserang 4 orang preman yang awalnya akan merampok dompet serta isinya. Karena ngelawan, dia pun terkena hujaman pisau yang membuatnya dilarikan ke rumah sakit Primo Super lalu meninggal 4 hari setelahnya, yakni pada hari Jumat 10 Maret 2017. Gimana orang tuanya nggak sedia dengan kejadian ini karena Asip adalah putra tunggal yang pintar, sekarang sudah tiada. Apalagi si Vesma, belum sebulan kawin udah harus menyandang status janda, padahal belum diapa-apain, masih perawan loh dia. Suaminya udah dijemput sama Yang Maha Kuasa. Beruntung 3 dari 4 penjahat berhasil ditangkap lalu dipenjara, yang 1 masih buron sampai sekarang. Atas permintaan kedua mertuanya, Vesma masih tetap tinggal di rumah mereka meskipun orang tuanya udah nyuruh keluar aja lah, cari laki-laki lain supaya bisa berkembang biak dan move on dari keterpurukan serta kesedihan. Namun Vesma memilih bertahan entah sampai kapan. Mama mertua sering keluar kota urus bisnis perhiasan dan di rumah itu seringnya cuma berdua aja sama Pak Kaustubh yang hobi banget minta dipijet serta dikerokin. Diturutin lah sama menantunya karena mertuanya kan emang
udah tua, pasti badannya gampang pegel-pegel walaupun kerjanya cuma makan tidur. Tidur kan pegel juga ya, apalagi kalau mimpi dikejar setan. Awalnya ngurut paha doang, pindah ke badan dan kepala. Ujung-ujungnya nyuruh urut bagian selangkangan yang ternyata bikin keduanya kelewat batas sampai mulai guling-gulingan dari sofa depan sampai ke kebun tetangga. Ini yang menjadi kebiasaan mereka jika rumah sepi karena Vesma ngerasa Pak Kaustup sangat baik dan tidak banyak omong. Sementara lelaki itu ngerasa bahwa menantunya masih hak dia karena kemarin biaya buat nikah banyak pengeluaran. Masa mau dianggurin begitu aja? Gak mau rugi lah. Di bulan Juli 2017, Vesma menunjukkan gejala hamil ya, seperti mual pagi, muntah dan pusing yang bikin Ibu Jani curiga dengan kondisi menantunya. Harusnya kan masih perawan ya, lawong sejak dulu ngakunya begitu. Pernah kok Bu Jani nelpon putranya waktu masih hidup dan Asip curhat belum sempat melakukan hubungan intim sama istrinya. Kecurigaan makin bertambah saat di bulan Agustusnya, nggak ada angin nggak ada hujan, Vesma pamit mau pulang ke rumah orang tuanya untuk menjaga sang ibu yang sakit-sakitan. Makanya diizinkanlah sama mereka. Yang terpenting semua baik-baik aja. Tapi anehnya setelah itu beberapa kali Bu Jani menghubungi besannya, namun dijawab pada nggak tahu di mana keberadaan Vesma. Bahkan bilang bahwa perempuan itu nggak pernah pulang kok ke rumah mamanya semenjak nikah. Lah kemana dong dia? Apa yang terjadi? Karena biasanya Vesma jujur mau kemana dan mau melakukan apa. Kenapa kali ini dia berbohong? Pada bulan November 2017, jadi 3 bulan setelah Vesma pergi tanpa ketahuan juntrungannya, perempuan itu melakukan video call pada Bu Jani dengan mengatakan sedang berada di kota Jaipur untuk menjadi relawan pada sekolah jalanan yang dirintis oleh temannya. Tentu aja Bu Jani dan suaminya bangga dengan aksi tersebut, tapi janganlah sampai putus komunikasi, karena bagaimanapun Vesma tetap menantu mereka satu-satunya, siap diterima dengan tangan terbuka seandainya ingin pulang. Saat video call tersebut, Bu Jani ngasih handphonenya ke sang suami karena dia mau ngurus masakan di atas kompor. Nah, Pak Kaustup malah ngebawa handphone itu ke kamar dan terjadi percakapan lanjutan. Beberapa menit kemudian, Ibu Jani ini menguping pembicaraan antara suaminya dengan Vesma yang ngebahas tentang kelahiran, popo, makanan dan uang untuk persalinan, seperti agak lain di pikirannya. Makanya setelah video call selesai, dia tanyain sama suaminya, emang siapa yang mau lahiran? Siapa yang lagi mengandung? Panik dong Pak Kaustup dan ngejawab seadanya, si Vesma punya kucing yang lagi hamil. Saya kan cat lover, jadi mau ikut nyumbang kalau kucingnya udah lahiran bulan depan. Lah terus kucingnya mau dipakein popok juga? Iya kan lagi ngetren. Ya udah ntar bawa ke sini kucingnya, saya mau ngeliat juga, kata Bu Jani. Sebulanan kemudian, Bu Jani mengecek ke mutasi rekeningnya dan melihat ada transaksi pembelian perlengkapan bayi dari sebuah supermarket serta transferan dana lain sebesar Rp200.000 atau sekitar Rp37 juta dengan nama penerima adalah Vesma Botra yang bikin bingung istrinya. Alasan Pak Kaustup menantunya lagi butuh uang untuk acara sosial, sementara perlengkapan bayi yang diminta lagi-lagi urusan kucing yang hamil. Makanya pada bulan Februari 2018 saat mengaku sedang berada di kota Bandra, Bu Jani maksa menantunya untuk mampir ke rumah, bawa sekalian kucing yang selama ini disounding, pengen ngelihat kayak mana sih bentuknya sampai boros begitu. Tibalah Vesma di rumah mertuanya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 dengan ngebawa seekor kucing bersama 3 anak yang lucu-lucu bentuknya. Ibu mertua malah salfok dan curiga ke badan Vesma karena gemukan, perutnya agak buncit, kaki dan payudaranya membengkak seperti orang habis lahiran. Setelahnya, Jani sering mengikuti kemana Vesma pergi karena beralasan mau mengajar, padahal jelas-jelas menantunya sudah tidak lagi berstatus sebagai guru TK di tempat lamanya. Tapi ngaku masih ngajar di situ, padahal Jani punya nomor kontak salah satu guru di sana yang bilang bahwa Vesma nggak pernah lagi datang. Ternyata perempuan itu menuju ke sebuah perkampungan di Jalan Cimbai yang merupakan kontrakan milik Vesma. Ibu mertuanya ngelabrak, lalu mendapati seorang bayi kecil bersama wanita muda lainnya yang bikin Jani bertanya-tanya. Vesma bilang perempuan muda itu adalah sepupunya dan bayi tersebut adalah anak sepupunya. Jani sempat tertegun sebentar lalu memberikan uang kepada perempuan itu dengan alasan untuk membeli susu. Setelahnya dia ngajak Vesma pulang namun dengan hati yang penuh tanda tanya.
Senin malam tanggal 12 Maret 2018, Jani pulang ke rumah dan mendengar keributan dari kamarnya lalu diintip. Ternyata suaminya sedang berantem hebat dengan sang menantu. Vesma minta uang dalam jumlah yang besar untuk bisa pergi dari kota Bandra dan menjalani hidupnya sendirian. Tapi Pak Kaustup wajib memberikan modal, katanya 3 juta rupiah atau lebih dari 500 juta rupiah untuk bayinya sampai usia 2 tahun. Habis itu wajib transfer sebesar itu lagi, atau dia akan cerita pada Ibu Jani dan kenalan lainnya bahwa lelaki itu sudah membuatnya hamil semenjak tahun lalu. Kaget dong istrinya mendengar ini dan langsung mengkonfrontasi keduanya. Sekarang Vesma nggak jaim-jaim lagi dan meneriaki ibu mertua yang ngaku sudah berhubungan dengan Kaustup semenjak menjanda. Bayi kemarin yang dilihatnya adalah anak dari hubungan Vesma dengan ayah mertua. Perempuan yang kemarin itu adalah babysitter sementara yang disuruh menjagai. Sekarang Vesma mau pergi ke Jaipur bersama anak tersebut, tapi Jani dan suaminya wajib ngasih uang 3 juta rupiah atau dia akan cerita kepada semua kenalan dan saudara bahwa Pak Kaustup ini lelaki yang sudah membuatnya mengandung. Jani mencoba menenangkan keadaan. Dia ajak ngobrol menantunya yang dari tadi tantrum. Jelaskan kok bisa Kaustup yang menjadi pelakunya. Vesma bilang bahwa emang semenjak suaminya meninggal, kedekatan terjadi dimulai dari saling pijat sana-sini sampai berakhir di atas kasur. Bulan Agustus 2017, Vesma sadar sudah hamil hampir 4 bulan, lalu kabur ke kota Jaipur atas perintah Pak Kaustup. Beberapa kali lelaki itu ketahuan ngobrol tentang kehamilan Vesma, malah keceplosan bilang urusan kucing. Jadi keterusan bohongnya sampai-sampai nyuruh beliin kucing yang baru lahiran untuk mengelabui Jani. Hal ini dibenarkan oleh Pak Kaustup yang langsung bersimpu di kaki istrinya minta pengampunan. Sementara Vesma tetap maksa ditransfer uang 3 juta rupiah setiap 2 tahun sekali dengan perjanjian gak akan cerita pada siapapun mengenai bayi itu. Dia akan membesarkannya seorang diri jauh dari sini. Jani menyuruhnya untuk tidur dulu karena udah malam. Janji besok akan dikasih uang yang diminta. Besokan siangnya kedua mertua malah menyuruh supir mereka yang bernama Ripul Kastia untuk membekap wajah Vesma dengan bantal di kamar tidurnya. Setelahnya dengan menggunakan pisau dapur, lelaki berusia 33 tahun itu pun menyerang Vesma bertubi-tubi sampai kehabisan nyawa. Sayangnya waktu menggotong tubuh perempuan itu ke bagasi mobil dilihat oleh beberapa tetangga yang ngerasa curiga. Mereka pun langsung menanyai keluarga Nagrani mengenai benda yang ditaruh bagasi sampai dibongkar paksa. Akhirnya menemukan tubuh Vesma yang sudah tidak lagi bernafas, lalu menghubungi kepala lingkungan serta pihak kepolisian. Baik Pak Kaustup, Ibu Jani dan Ripul pun segera diamankan oleh pihak yang berwajib. Kepada pihak berwenang, Jani mengaku kesal dengan perbuatan suaminya yang gak bisa mengontrol batangnya melihat kecantikan sang menantu. Dia juga yakin bahwa Vesma gak akan berhenti memeras keuangan mereka sampai anaknya besar dan pasti bikin hidup tidak tenang. Makanya rencana menghabisi nyawa pun dilakukan dengan menyuruh Ripul dan niatnya akan dibuang di daerah perairan Belukar, Jawa Harlal. Sayangnya mereka salah waktu, malah siang-siang jadi ketahuan sama tetangga yang kritis dengan kejadian tersebut. Pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018, Hakim di Bandra Mumbai memutuskan bahwa Jani dan Kaustup Nagrani bersalah sebagai dalang lalu menerima hukuman masing-masing 30 tahun penjara. Sementara Ripul Kastia sebagai kaki tangannya mendapat vonis 20 tahun kurungan. Anak Vesma pun diasuh oleh orang tua perempuan tersebut. Bagaimana menurut kamu? Kenapa banyak mertua yang suka ngiler ngelihat menantunya yang harusnya sih bisa diperlakukan sebagai anak sendiri, bukan malah diicipin? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.